Welcome to Peng Peng Peng. Kembali lagi bersama dengan Dr. Tita alias Peng Peng Peng. Hari udah mau petang. Jadi kita pada kali ini kita akan sharing-sharing perlahan ya mengenai perkembangan COVID gitu kan hari-hari ini. Jadi kalau teman-teman tahu, sekarang ada kabar lebih baik lagi info COVID-nya. Yang pertama adalah positivity rate Indonesia itu sudah di bawah 3% malah, stagnan di 2,5 sampai 3,5%. Jadi intinya membaik. Terus yang nomor 2 adalah khusus Jakarta bahwa positivity rate aja udah 0,77%. Bagus itu. Artinya tuh apa sih positivity rate? Jadi positivity rate itu cara definisinya adalah dari 100 orang yang dites, 100 orang yang dites, berapa orang positif. Jadi kalau positivity rate 3% berarti dari 100 orang yang dites itu 3 orang positif. Cara ngeceknya gimana? Dari jumlah total kasus yang positif saat itu ditotal dengan jumlah tes. Ya kan? Nah, artinya positivity rate itu adalah semakin tinggi tesnya berarti kita akan menghasilkan semakin banyak data. Karena kita tahu jumlah penduduk Indonesia itu tinggi. Artinya adalah kalau misalkan kasus itu naik, itu pasti karena kita jumlah penduduknya termasuk 5 besar terbaik di dunia. Cuman yang kita lihat adalah dari kasus itu apakah gejalanya berat atau ringan. Nah, ternyata dari banyak tes positivity rate rendah. Artinya kita sudah mulai terjadi pembentukan antibody atau impact dari PPKM yang leveling tersebut sama impact vaksinasi. 1, 2, kalau kita lihat bed occupation rate, jadi tingkat kepenuhan bed yang kita tadi lihat, angka naik itu pasti terjadi. Cuman kalau gejalanya berat, berarti masuk rumah sakit. Ternyata bed occupation rate kita sudah stabil di angka 17% nasional. Paling tinggi itu masih di Babel sama Aceh di angka 40% untuk ICU. Artinya secara nasional itu 17%. Berarti misalkan dari 100 jatah ICU COVID itu yang terisi hanya 10% ya. Ini kabar baik, berarti dari yang positif COVID itu ternyata yang gejala berat 10%. Wah, itu keren. Yang nomor 3, kabar baiknya lagi angka kasus aktif kita itu sudah under 100.000. Per Juni kita angka kasus aktif tuh di lebih dari 100.000. Sekarang banget ini di bulan September itu angka kasus COVID udah 84.000 per hari ini di shoot, yaitu tanggal 17 September. Nah, kalau ini dan trennya tuh terjadi penurunan kasus aktif 5.000 sampai 8.000 per hari turun. Artinya yang sembuh lebih banyak daripada yang positif. Artinya orang sudah gejala ringannya berarti banyak nih. Artinya ini sangat berpengaruh dengan vaksin. Pada bulan Juni vaksinasi kita tuh masih di angka 12 sampai 13%. Dan per September, angka vaksinasi kita dosis 1 sudah nyaris mencapai 40%. Dan kalau dari jumlah total dosis yang divaksinasikan, dari dosis 1, dosis 2, dan booster untuk nakes, kita masuk 6 besar dunia. Masih. Artinya, semakin banyak orang divaksinasi, akan membuat semua orang itu antibodi semakin terbentuk, sehingga kalaupun kena COVID, gejala ringan dan sembuhnya cepat. Dan hal ini tuh membuat kalau kita stabil gini terus, bukan nggak mungkin dalam waktu 10 atau 20 hari ke depan, angka kasus aktif di Indonesia tuh mendekati 0. Itu berita positifnya. 4 berita positif. Tapi, berita negatifnya, 1, orang-orang mulai euforia, terutama di daerah yang kota besar. Sehingga terjadilah berita orang jalan-jalan kemana-mana padahal positif COVID. Nah, oleh sebab itu, hal ini harus dimaknai bahwa ini bukan kemenangan sesaat. Kita ini perangnya panjang. Jadi, kalaupun ini terjadi hal baik, kita harus apresiasi. Berarti ini kerjasama bukan pemerintah saja, tapi kerjasama warga yang mau patuh PPKM, kerjasama warga yang mau vaksin, kerjasama nakes yang vaksin, kerjasama polisi, TNI, Polri, dan semua instansi yang ada di Indonesia.
Tapi kita tidak boleh merayakannya terlalu dini. Kenapa? Karena kasus aktif per hari ini masih 80.000. Takutnya kalau kita euforia, yang terjadi adalah kita terlalu pesta pora, lengah, malah nanti nembus di atas 100.000 lagi dan positive rate di atas 5%. Sekarang bahkan berita terbaru, Johns Hopkins University memuji Indonesia karena selama 2 minggu kita penanganan sangat baik karena kasus turun 58% dalam waktu 2 minggu. Kita sekarang disorot dunia karena Malaysia, Singapura kasus meninggi, Indonesia malah turun. Karena apa? Karena kita itu menangani Delta Plus dari awal. Dan kita harus tahu kenapa Indonesia turun. Padahal tracingnya masih di luar target. Target 400.000, kita masih 200.000 sampai 150.000-an. Karena PPKM leveling. Jadi kita mengalihkan kebijakan PPKM level ini kepada daerah, jadi disesuaikan. Nggak kayak dulu. Kalau dulu PSBB itu satu negara dipukul rata. Sekarang disesuaikan. Contoh, sekarang Surabaya sudah level 1. Ya, tapi kita lihat di Bali masih level 3. Jakarta masih level 3. Tetapi di Semarang udah level 2, Jogja masih level 3 padahal. Nah, hal ini adalah masih dimaknai bahwa pengembalian kebijakan ke daerah itu sangat efektif. Sekarang kita lihat, ternyata 5 daerah yang tertinggi masih Babel sama Aceh sama Kaltara. Itulah alasan sebab kenapa Pak Jokowi kemarin ke Aceh. Karena ya sama Kaltara, karena ternyata penularannya masih tinggi. Dan ternyata setelah kita cek, masih banyak tingkat vaksinasi di Aceh sama Kaltara itu masih jauh target. Maka kita harus nge-push daerah-daerah yang tingkat vaksinasinya masih rendah. Jadi kita nggak boleh terjebak euforia. Dan buat teman-teman yang buat event, kita harus mulai latihan atau trial untuk membuat event yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan saya kemarin rapat dengan DKI, saya rapat juga dengan Parekraf. Mereka mulai mengizinkan dan terbuka untuk membuat event yang sesuai dengan aturan. Dan alhamdulillah salah satu event saya Plus 62 diizinkan buat event di 30 September di Peak Avenue untuk trial. Dan kalau event uji coba saya sukses, event itu akan menjadi patokan yang lain. Saya membuat berdasarkan swadaya, berdasarkan saya, dana dari saya dan kawan-kawan relawan saya, kawan-kawan partner saya dari Peak Avenue, Soul Vacation, dan dibantu juga oleh BCA Le Mineral, thank you banget. Dan kalau itu sukses, akan menjadi potensi dan diedukasikan oleh Dinas Kesehatan DKI dan Dinas Informasi DKI. Dan satu lagi, buat teman-teman, jangan keburu balas dendam untuk travel. Ya mungkin kalian mau wisata, nggak apa-apa, tapi tetap jangan lupa, kita perangnya panjang. Kalau kita sampai lengah, kasus naik, yang ada merugikan daerah-daerah yang kita kunjungi. Jangan lengah dan jangan euforia, kalaupun kalian vaksinasi dosisnya udah 2. Dan buat kawan-kawan semua sekalian, kita sudah lihat juga banyak pernikahan atau WO resepsi sudah mulai dilaksanakan. Harapannya semakin banyak WO yang sudah bisa dilaksanakan dan bisa menjadi trial bagi yang lain. Dan buat Peduli Lindungin, walaupun Peduli Lindungin itu digunakan di semua tempat, ada masukan buat Peduli Lindungin. 1, masih banyak yang lemot, jadi sertifikat belum keluar. Banyak yang hang, dan banyak orang belum mempunyai media sosial. Dan banyak orang belum mempunyai gadget, jadi belum bisa download. Jadi ini harus dipikirkan. Penggunaan Peduli Lindungin bagus, tapi hanya untuk transportasi udara, darat, dan laut. Tapi kalau untuk masuk rumah makan, menurut saya kurang efektif kalau kita semua pakai Peduli Lindungin. Kenapa? Karena tidak semua lansia, tidak semua orang tua tuh paham menggunakan gadget. Jadi, alangkah lebih baik Peduli Lindungin itu hanya digunakan kalau ke tempat publik. Kayak contoh Samsat, atau mungkin bandara, pelabuhan, terminal, mall, pasar, boleh. Tapi kalau misalkan digunakan ke rumah makan, sekolah, kantor, kuliah, menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena keamanan data. Kedua, masih banyak orang yang belum bisa main gadget. Sekilas info COVID dari saya. Semoga hal ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa berguna buat kalian. See you in the next vlog. Dan ini sudah senja, udah mau maghrib. Selamat menunaikan ibadah maghrib. Yogyakarta, 17 September 2021.